Rapat Paripurna DPRD Tanggamus, agenda penyampaian LPJ Bupati Tanggamus 2022. Tanggamus, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, Kabupaten Tanggamus dalam agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus 2022. Bertempat di ruang sidang DPRD Tanggamus, Jalan Urip Sumoharjo Nomor 1 Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023. Hadir dalam kegiatan tersebut, Forkopimda Kabupaten Tanggamus, Sekda Kabupaten Tanggamus Hamid Halubis, Asisten Ijon Sen Vanessa, para Kepala OPD Kabupaten Tanggamus, pimpinan Ormas, Camat, APDESI se-Kabupaten Tanggamus. Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan, S.Os didampingi para Wakil Ketua DPRD Tanggamus, serta diikuti 25 anggota DPRD Tanggamus. Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, waktu pukul 13 sampai selesai. Acara rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2022. Jumlah anggota 45 orang, hadir 29 orang, tidak hadir 16 orang, keterangan sakit kosong, izin 9 orang, meninggal dunia 1 orang, tanpa keterangan 6 orang. Surat masuk dari Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, Kota Agung 29 Maret 2009, kepada yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung Timur, nomor 170 446/18/2023 dan kosong perihal ketetapan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanggamus. Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus menetapkan jadwal rapat paripurna pada hari tanggal Rabu 29 Maret 2003, waktu pukul 13 sampai selesai, tempat ruang sidang DPRD Kabupaten Tanggamus, pakaian SH, acara 1. Rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2022. 2. Rapat internal DPRD Kabupaten Tanggamus. Demikian untuk maklum atas perhatian diucapkan terima kasih. Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus, Ketua Heri Agus Setiawan ditandatangani, Sekretaris Dewan Dr. Sofrodin ditandatangani. Surat masuk kedua dari Bupati Tanggamus. Kabupaten Tanggamus, masa persidangan 2 tahun sidang 2023 dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2022. Dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudari Bupati, hadirin paripurna yang kami hormati, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir di ruang sidang ini dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali rapat paripurna pada hari ini kami sampaikan bahwa Bupati Tanggamus dalam suratnya nomor 005 garis miring 2573 garis miring 41 garis miring 2023 tanggal 24 Maret 2023 telah menyampaikan dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2022 untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan DPRD. Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya, Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanggamus menetapkan pada hari ini untuk dilaksanakan rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2022 yang akan disampaikan langsung oleh Saudari Bupati. Untuk itu, marilah kita dengarkan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2022 kepada Saudari Bupati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua dan juga anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang saya hormati, para anggota Forkopimda Kabupaten Tanggamus, Bapak Kapolres, Bapak Dandim ataupun yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama ataupun yang mewakili, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, para staf ahli bupati, para asisten, dan juga kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati kepala instansi vertikal BUMN, BUMD se-Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati rekan-rekan media atau insan pers, unsur parpol, unsur ormas Kabupaten Tanggamus, para tokoh yang berkesempatan hadir, serta hadirin sidang paripurna yang berbahagia. Sebelum saya lanjutkan sambutan saya, izinkan pada kesempatan ini saya atas nama pribadi dan atas nama jajaran pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus mengucapkan turut berduka cita, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya salah satu anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, yaitu Bapak Hardius bin Abdul Hadi. Kita doakan semoga almarhum husnul khotimah dan insya Allah diampuni segala kehilafannya, diterima amal ibadahnya, dan apa yang telah beliau sumbangsikan untuk Kabupaten Tanggamus khususnya, baik buah pemikiran, kontribusi dan juga kinerja yang insya Allah sangat bermanfaat untuk masyarakat. Insya Allah ini semuanya akan diterima dan diperkenalkan pahalanya di sisi Allah SWT. Semoga almarhum ditempatkan di tempat yang termulia di sisi Allah SWT, dan kita semuanya insya Allah diberikan kekuatan untuk dapat melanjutkan semangat dan juga perjuangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan ini dalam suasana bulan suci Ramadan, saya menyampaikan ucapan selamat menaikkan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh keberkahan bagi kita semuanya, memberikan kedamaian, kebahagiaan bagi seluruh umat, termasuk juga bagi kita semua. Malah kita senantiasa menjadikan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Tanggamus tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di hari kemudian. Pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin paripurna yang berbahagia, penyampaian LKPJ yang kami sampaikan ini merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana pada pasal 71 ayat 2 menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Tanggamus tahun 2022 pada prinsipnya merupakan akumulasi dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun
2022 yang penilaiannya secara menyeluruh dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam LKPJ Bupati Tanggamus ini yang dilaporkan adalah kecenderungan perkembangan dan dinamika kerja atau hasil kerja yang telah dicapai secara kumulatif sejak awal tahun sampai dengan akhir tahun 2022 per 31 Desember 2022. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bab 3 bagian ke-1 pasal 15 menerangkan bahwa ruang lingkup LKPJ meliputi 1. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan hasil 2. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, walaupun dampak pandemi COVID-19 masih terasa, namun dengan kerja keras dan kerja bersama kita semua, alhamdulillah ada perbaikan di beberapa sektor pembangunan dibanding tahun sebelumnya. Sebagai salah satu contoh, pertumbuhan ekonomi yang tetap tumbuh sekitar 4,16% meningkat dari tahun 2021. Dalam konteks pembangunan di suatu wilayah, maka keberadaan penduduk sangat menentukan. Penduduk merupakan sumber daya yang dapat ikut serta dalam proses produksi sebagai tenaga kerja dan kewirausahaan. Di lain pihak, keberadaan penduduk juga berpotensi menyerap barang dan jasa yang dihasilkan dari perekonomian domestik maupun luar daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, penduduk Kabupaten Tanggamus berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim mencapai 652.898 jiwa di tahun 2022, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 337.598 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 319.300 jiwa. Angka seks rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah 107,07 dengan luas daratan 2.855,46 km persegi, maka kepadatan rata-rata penduduk adalah 140 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanggamus per tahun 2021 sampai 2022 adalah 1,1%. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tanggamus tahun 2022 sebanyak 318.614 orang. Jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 3.616 orang, didominasi oleh pencari kerja yang berijazah SMA sejumlah 1.696 orang. Dampak pandemi di sektor ketenagakerjaan cukup terasa di seluruh wilayah Nusantara, di mana angka pengangguran nasional mencapai 5,86% atau 8,42 juta warga negara menganggur. Untuk di Kabupaten Tanggamus terdapat 11.790 orang menganggur. Persentase tingkat pengangguran terbuka atau TPT Tanggamus sekitar 3,7%. Masih lebih rendah dibanding angka rata-rata TPT Provinsi Lampung yang 4,52%. Artinya ini lebih baik. Dibandingkan kerja keras dan kerja bersama lintas sektor, lintas daerah, serta terobosan-terobosan baru di bidang penyediaan lapangan kerja, sehingga angka pengangguran ini dapat ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya, indeks pembangunan manusia atau IPM meningkat menjadi 67,22, di mana angka IPM ini dibentuk oleh harapan lama sekolah atau HLS yang meningkat menjadi 12,3 tahun dari 12,19 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah atau RLS naik tipis 7,35 tahun dari 7,34 tahun. Kemudian angka harapan hidup atau AHH penduduk Kabupaten Tanggamus meningkat menjadi 68,95 tahun. Perangkat daerah terkait terus bekerja keras agar terjadi peningkatan pada komponen harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah melalui berbagai program unggulan seperti SBS, Sekolah Ceria, kemudian juga Gerakan Asik, dan lain-lain.
Semoga semua ini akan mendorong peningkatan nilai IPN secara signifikan. Untuk komponen pengeluaran per kapita per tahun atau PPB yang mencerminkan besarnya pengeluaran real per kapita yang disesuaikan juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita Kabupaten Tanggamus adalah sebesar 9,26 juta dan meningkat menjadi 9,55 juta di tahun 2022. Hal ini diartikan semakin meningkatnya pendapatan dan adanya peningkatan kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Tanggamus. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, adanya perkembangan tingkat perekonomian di Kabupaten Tanggamus yang membaik tentunya tidak terlepas dari berbagai program pembangunan yang berhasil dilaksanakan. Adapun gambaran umum pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar 1.853.478.678 rupiah. Sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi 1.640.611.109,62 sen atau sebesar 89,6%. Belanja daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar 1.999.917.392 rupiah sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi sebesar 1.729.921.885,94 sen atau sekitar 87,07%. Pembiayaan daerah Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut. Untuk penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 120.431.705.750 rupiah dan realisasi sebesar 115.389.302 sen rupiah. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan sebesar 1 miliar rupiah dan realisasi sebesar 1 miliar rupiah. Sebagai catatan bahwa angka realisasi ini adalah angka sementara sebelum diaudit oleh BPK. Pimpinan dan anggota sidang paripurna yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, belanja daerah merupakan komponen pengeluaran yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Belanja daerah tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Untuk belanja operasi tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar 1,31 triliun dan realisasi sebesar 1,12 triliun atau 85,46%. Penggunaan belanja operasional ini mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kemudian untuk belanja modal tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar 303,59 miliar dan realisasi sebesar 259,9 miliar rupiah atau 85,61%. Penggunaan belanja modal ini mencakup belanja modal tanah, belanja modal peralatan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya. Selanjutnya untuk belanja tidak terduga tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar 12 miliar dan realisasi sebesar 9,16 miliar atau 76,4%. Dan belanja transfer dianggarkan sebesar 345,68 miliar, realisasi
alokasi sebesar 327,95 miliar atau 94,87 miliar. Penggunaan belanja transfer ini mencakup belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Pada tahun 2022, pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus melaksanakan 8 urusan pemerintahan yang meliputi 6 bidang urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan dalam 36 program, 106 kegiatan dan 330 sub kegiatan. 18 bidang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan melalui 63 program, 138 kegiatan dan 358 sub kegiatan. 6 bidang urusan pemerintahan pilihan yang dilaksanakan melalui 21 program, 40 kegiatan dan 103 sub kegiatan. 2 bidang unsur pendukung urusan pemerintahan yang dilaksanakan melalui 14 program, 38 kegiatan dan 122 sub kegiatan. 5 bidang unsur penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan melalui 13 program, 46 kegiatan dan 163 sub kegiatan. 1 bidang unsur pengawasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan melalui 3 program, 9 kegiatan dan 29 sub kegiatan. 1 bidang unsur kewilayahan yang dilaksanakan melalui 117 program, 231 kegiatan dan 624 sub kegiatan. Dan 1 bidang unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan melalui 4 program, 11 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Pimpinan, anggota sidang paripurna yang saya hormati, perlu saya sampaikan juga bahwa selama tahun anggaran 2022, Kabupaten Tanggamus telah berhasil mengukir keberhasilan dan penghargaan di berbagai bidang, diantaranya meraih opini WTP dari DPK, raihan 4 tahun berturut-turut selama saya dan Bapak Wakil Bupati menjabat selaku Bupati dan Wakil Bupati sejak tahun 2018. Namun secara total Kabupaten Tanggamus telah meraih 7 kali WTP, yaitu tahun 2015, 2016, 2017, 2018. Maaf, saya ulangi, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. Juara umum IPK tingkat, karena ini keberhasilan kita bersama ya, jadi tidak hanya keberhasilan dari unsur eksekutif saja, tapi juga legislatif dan semua termasuk juga seluruh komponen masyarakat. Kemudian yang berikutnya juara umum MTQ, ini sudah juara umum yang ke-6 kalinya. Mudah-mudahan tahun ini pun meskipun nanti sudah PJ, saya berharap dan kita sama-sama berupaya agar tetap kita harus menjadi juara umum untuk yang ke-7 kalinya. Kemudian, nah ini meraih posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Provinsi Lampung ke-9 tahun 2022 dengan total 74 medali emas. Dan saya juga mengucapkan terima kasih karena internalisasi juga berkat dukungan dari semua pihak ya, baik dari jajaran legislatif ya, kemudian juga dari jajaran Forkopimda dan juga semuanya. Alhamdulillah kita telah over target, kita targetkan 5 besar, tetapi Allah berikan kemudahan sehingga kita masuk menjadi 4 besar. Amin, semoga berkah. Kemudian meraih penghargaan anugerah Paritrana Award, dan masih banyak lagi penghargaan yang lainnya yang juga pernah saya bacakan pada saat paripurna dalam rangka HUT Kabupaten Tanggamus yang lalu. Saya rasa tidak usah dibacakan lagi dan satu persatunya. Nah, namun tentunya ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Insya Allah bukan hanya sekedar apresiasi penghargaan yang menjadi tujuan kita, tetapi bagaimana kedepan kita, kebersamaan kita, kolaborasi kita bisa menghasilkan pelayanan yang lebih baik lagi, pembangunan yang lebih cepat lagi di Kabupaten Tanggamus tentunya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan juga saya banggakan,
Meskipun di satu sisi sejumlah keberhasilan dan prestasi mampu kita wujudkan, namun kita juga mengakui masih adanya sejumlah kendala dari proses pembangunan selama 1 tahun terakhir, dan beberapa permasalahan tersebut diantaranya adalah dampak dari pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan dalam negeri, sehingga realisasi dari rencana penerimaan dana pada pemerintah daerah menjadi tidak terpenuhi 100%. Dan mengakibatkan kurang maksimalnya program-program pembangunan yang telah direncanakan. Selain itu, selama periode tahun 2022 yang lalu, kita juga menghadapi berbagai macam bencana alam seperti musibah banjir di sejumlah tempat, mengakibatkan rumah penduduk dan area persawahan menjadi rusak. Hal ini menyita tenaga dan dana tentunya untuk penanganannya. Kemudian keterbatasan anggaran yang tersedia juga menjadikan beberapa bidang prioritas belum semuanya dapat terakomodir, terutama beberapa kegiatan fisik yang belum dapat diselesaikan sebagaimana kita rencanakan semula. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan LKPJ tahun 2022. Mengenai uraian yang lebih terperinci, saya persilahkan kepada para pimpinan dan juga anggota DPRD yang terhormat untuk dapat memeriksa dan membahasnya, yang pada hari ini secara resmi akan saya sampaikan sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, semoga kerjasama kita semakin solid lagi, dan insya Allah yang lebih kita utamakan adalah kepentingan masyarakat. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan serta melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, izinkan saya akan bacakan beberapa bait pantun. Tapi mungkin kita ganti catatnya dengan sekop saja ya. Dan kita angkat kearifan lokal kita dengan bahasa daerah, cakepnya menjadi sekop. Sikop ya, sikop. Terima kasih kepada anggota dan pimpinan atas pelaksananya fungsi anggaran dan pengawasan DPRD dan Pemda seia sekata dalam tindakan. Insya Allah Tanggamus makin maju dalam pembangunan. Sikopnya lemes apa karena pada puasa ini? Walaupun puasa tetap harus semangat ya. Coba sikopnya ya, semangat dulu. Sikop, nah gitu. Bunga mau ibu anggota dewan. Saya lagi. Rapat paripurna di bulan puasa. Agar didapat kerjaan pun tuntas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahumma ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.